Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, seorang tukang becak sederhana di Wonogiri yang sehari-hari berkeringat di bawah terik matahari, ternyata memiliki 4 istri yang hidup rukun dan saling menyayangi, bukan karena harta, bukan pula karena ketampanan, tapi karena satu hal yang semakin langka di zaman sekarang, kejujuran dan ketulusan hati. Pak Sugiono, sosok bersahaja yang tak pernah meninggikan suara, diam-diam jadi teladan bagi banyak orang. Kisahnya akan menyentuh hatimu, membuatmu percaya bahwa kebaikan hati masih bisa menaklukkan dunia. Yuk, tonton video ini sampai selesai karena akhir ceritanya akan bikin kamu tercengang dan terharu. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pak Sugiono bukanlah nama yang dikenal banyak orang, apalagi muncul di berita. Ia bukan pejabat, bukan tokoh masyarakat, bahkan tak punya media sosial. Namun bagi sebagian kecil orang di sudut Wonogiri, namanya sangat berarti. Ia adalah seorang tukang becak yang setia menanti penumpang dari pagi hingga petang. Becaknya bukan becak motor, melainkan becak kayu tua yang catnya sudah mengelupas di banyak sisi, kursinya dilapisi busa tipis yang mulai sobek, dan rodanya sesekali berdecit kala melintasi jalan berbatu. Setiap pagi, ia akan memarkir becaknya di bawah pohon trembesi dekat pasar, dengan tubuh kurusnya yang dibalut kaos oblong dan celana panjang lusuh. Kadang, tubuhnya basah kuyup karena gerimis pagi, namun tak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia justru tetap tersenyum, menyapa ramah para ibu-ibu pasar, petani, hingga anak sekolah yang melewati jalan itu. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat seorang ibu tua membawa 2 karung sayuran. Tampak bingung karena uang di sakunya tak cukup untuk pulang ke desa. Ibu itu gelisah, melihat sekeliling, berharap ada tumpangan. Pak Sugiono yang baru saja menurunkan penumpang, langsung menghampiri. "Ayo, Bu, saya antar. Bayar seikhlasnya saja. Nggak perlu banyak-banyak," katanya sambil senyum kecil. Wajah ibu itu berubah haru. Ia tak menyangka, masih ada orang yang mau membantu tanpa bertanya apa-apa soal uang. Selama perjalanan, mereka mengobrol ringan. Disinilah letak pesona Pak Sugiono. Sikapnya tak dibuat-buat. Ia benar-benar menikmati membantu orang lain, bukan karena ingin pujian, melainkan karena jiwanya merasa tenang saat berbuat baik. Kehidupan Pak Sugiono memang tidak berlimpah harta. Rumahnya di pinggiran desa, berdinding anyaman bambu dengan atap genteng seadanya. Dapurnya sederhana, kadang hanya memasak nasi dengan lauk tempe goreng atau sambal terasi. Namun siapa sangka, dari rumah kecil itulah muncul kisah yang membuat banyak orang terdiam. Karena ternyata, Pak Sugiono memiliki 4 istri. Ya, bukan 1, bukan 2, tapi 4. Dan yang lebih mengejutkan lagi, keempat istrinya hidup dalam satu lingkungan, bahkan saling bantu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bukan istri yang penuh curiga atau iri hati satu sama lain. Malah, sering terlihat mereka tertawa bersama, memasak, membersihkan rumah, atau mengobrol sambil menjemur pakaian. Tetangga sekitar sempat bingung. "Apa yang membuat mereka bisa rukun?" tanya salah satu warga. Sementara yang lain menjawab dengan nada heran, "Kalau dia orang kaya sih wajar. Tapi ini tukang becak." Banyak orang menilai kebahagiaan rumah tangga tergantung pada jumlah uang dan harta benda. Tapi Pak Sugiono membuktikan bahwa kehangatan keluarga bisa dibangun dari kejujuran dan sikap adil, walau dengan penghasilan seadanya. Mereka hidup bersahaja, namun tak pernah kekurangan cinta. Setiap malam, sebelum tidur, Pak Sugiono selalu mengajak istri-istrinya berkumpul untuk bermusyawarah, membagi jadwal, membicarakan kebutuhan rumah, dan saling mendoakan. Inilah yang jadi kunci keharmonisan rumah tangga yang tak biasa ini. Istri pertama Pak Sugiono adalah Bu Lastri. Ia mengenal Sugiono sejak mereka masih remaja. Dulu, Pak Sugiono dikenal sebagai pemuda yang tidak banyak bicara, tapi selalu hadir saat ada warga yang membutuhkan bantuan. Suatu hari,
Ayah Bu Lastri mengalami kecelakaan kecil, terjatuh dari sepeda motornya saat hendak pulang dari sawah. Banyak yang hanya melihat tanpa bertindak, tapi Sugiono langsung menghampiri dan membantu mengangkat tubuh tua itu. Ia mengantar sang ayah pulang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Saat sampai di rumah, Sugiono hanya berkata pelan, "Saya permisi, Pak, Bu, semoga segera sembuh ya." Lalu ia pergi begitu saja tanpa minta uang bensin atau pamit panjang. Bu Lastri yang melihat itu dari balik jendela merasa hatinya disentuh. Dia berbeda dari laki-laki lain. Ia tak banyak bicara, tapi tindakannya tulus, ujar Bu Lastri sambil tersenyum mengenang masa itu. Sejak saat itu, ia sering memperhatikan Sugiono dari kejauhan. Mereka pun mulai akrab, saling tukar cerita di balai desa, saling bantu saat panen tiba. Hingga akhirnya, Bu Lastri memutuskan untuk menerima lamaran Sugiono, walau ia tahu hidup bersama seorang tukang becak tidak akan mudah. "Aku tidak takut miskin, asal aku hidup dengan orang yang jujur dan bertanggung jawab," katanya pada ibunya waktu itu. Istri keduanya, Bu Siti, adalah seorang janda muda yang ditinggal suaminya karena kecelakaan kerja. Ia tinggal bersama anak sematawayangnya di rumah semi permanen yang berada di tepi sungai kecil. Suatu malam hujan deras turun dengan derasnya. Rumah Bu Siti hampir roboh karena tiang bambunya lapuk dan tanah sekitar longsor sedikit demi sedikit. Saat semua orang memilih tinggal di rumah, Pak Sugiono datang sambil mengenakan mantel plastik bekas dan membawa beberapa batu dan kayu yang ia pungut dari sekitar pasar. "Saya bantu semampunya ya, Bu," katanya sambil memulai membenahi dinding rumah. Ia tak hanya datang sekali. Selama seminggu penuh, setiap pulang narik becak, ia mampir ke rumah Bu Siti dan terus membantu sampai rumah itu kokoh kembali. Anak Bu Siti yang masih kecil memanggilnya Pak Sugiono dengan penuh hormat. Melihat hal itu, Bu Siti merasa tak kuasa menahan air mata. Ia tidak pernah diperlakukan sebaik itu bahkan oleh keluarganya sendiri. Bukan karena hadiah, bukan karena rayuan, tapi karena ketulusan yang tidak bisa disangkal. "Awalnya saya pikir dia cuma merasa kasihan, tapi hari demi hari saya lihat dia benar-benar peduli," kata Bu Siti. Sampai akhirnya, ketika Pak Sugiono mengutarakan niatnya dengan kalimat sederhana, "Kalau Bu Siti berkenan, saya ingin jadi pelindung rumah ini selamanya," Bu Siti hanya bisa mengangguk sambil menangis haru. Istri ketiganya, Bu Marni, adalah penjual gorengan di ujung pasar. Ia sering melihat Pak Sugiono duduk diam di sudut jalan, menunggu penumpang. Kadang dari pagi hingga siang, becaknya tak juga mendapat penumpang. Ia jarang makan saat siang, hanya meneguk air putih dari botol plastik bekas yang selalu dibawanya. Suatu hari, Bu Marni merasa iba dan memberinya 2 bakwan hangat. "Ini Pak, buat ganjal perut," katanya. Tapi Sugiono malah memberikannya kepada pengemis tua yang lewat. "Dia lebih butuh." "Bu, saya masih kuat nahan lapar," ujarnya sambil tersenyum. Bu Marni terdiam. Hatinya langsung bergetar. Siapa orang yang rela menahan lapar demi orang lain? Sejak itu, ia sering memperhatikan Sugiono. Ia menyadari bahwa kebaikan pria ini bukan sandiwara. Suatu hari, saat Sugiono tengah mendorong becaknya karena bannya bocor, Bu Marni datang menghampiri, membantu tanpa ragu. Sejak momen itulah, mereka sering bertukar kabar. Dan ketika Sugiono datang melamar dengan bahasa sederhana dan mata yang jujur, Bu Marni tak bisa menolak. "Saya bukan orang kaya, Bu, tapi saya janji nggak akan pernah bikin panjenengan menangis karena kebohongan." Kalimat itu lebih berharga daripada emas bagi Bu Marni. Istri keempatnya adalah Bu Rohmah, seorang perempuan pendiam yang hidup bersama ibunya yang sakit-sakitan. Hidup mereka bergantung pada hasil menjahit dan bantuan tetangga. Bu Rohmah adalah sosok yang selalu menunduk saat bicara, jarang menatap mata lawan bicaranya, dan suaranya pelan seolah takut menyakiti udara. Ia mengalami trauma masa lalu karena pernah dipaksa menikah oleh keluarganya dengan lelaki yang kasar,
lalu dicerai setelah mengalami kekerasan. Sejak saat itu, ia menutup diri dan tidak lagi percaya pada laki-laki, hingga suatu hari Pak Sugiono datang membawa pesanan bantal dari ibunya yang dijahit Bu Rohmah. Saat menerima pesanan itu, Sugiono bukan hanya membayar dengan harga lebih dari seharusnya, tapi juga membawa buah tangan untuk sang ibu dan duduk menemani ngobrol meski hanya 15 menit. Sikap hangat yang tak menghakimi itu perlahan-lahan membuat Bu Rohmah membuka hati. Ia merasa dihargai sebagai manusia. Sugiono tidak pernah membahas masa lalu, tidak mendesaknya untuk bercerita. Ia hanya datang sebagai teman, kemudian sahabat, lalu pelindung. Beberapa bulan kemudian, saat ibunya meninggal dunia, Sugiono hadir paling awal dan membantu semua urusan pemakaman tanpa banyak bicara. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Sugiono duduk di depan rumah Bu Rohmah dan berkata pelan, "Kalau Bu Rohmah merasa sendirian, saya siap menemani sisa hidup ini dengan tulus, tak perlu tergesa." Tangis Bu Rohmah pecah, bukan karena sedih, tapi karena rasa percaya yang selama ini hilang akhirnya kembali. Kehidupan mereka yang tak biasa memang sering menjadi bahan pergunjingan. Beberapa orang mencibir, "Masa tukang becak punya 4 istri? Pasti ada maksud tersembunyi." Yang lain berbisik, "Pasti mereka semua kena pelet." Namun di balik itu, para tetangga juga melihat sesuatu yang tidak bisa dibantah. Keluarga ini tidak pernah bertengkar, tidak pernah ada suara keras dari rumah mereka, bahkan tidak ada istri yang tampak murung di pagi hari. Yang terlihat justru sebaliknya. Pagi-pagi mereka bersama-sama menyapu halaman, menyiram tanaman, atau memasak bubur untuk dibagikan ke anak-anak yatim di kampung. Hal yang hanya bisa muncul dari hati yang damai. Pak Sugiono sendiri tidak pernah membela diri. Ia hanya menjawab, "Yang tahu isi hati kita hanya Allah. Saya hanya ingin membuat orang-orang yang saya sayangi merasa dihormati dan dilindungi." Kalimat itu menjadi pegangan dalam keluarga mereka. Ia sadar, tidak semua orang akan paham dengan jalan hidupnya. Tapi ia memilih untuk tidak membalas nyinyiran dengan emosi. Ia membalas dengan tindakan nyata, dengan terus berbuat baik, meski tak dipuji, meski sering disalahpahami. Pak Sugiono tidak pernah punya harta berlimpah, namun punya kekayaan hati yang sulit ditandingi. Ia jarang menyimpan uang lama-lama. Kalau rezeki hari itu lebih, ia akan segera menyalurkannya. Kadang untuk membeli obat anak tetangga yang demam, kadang untuk membayari uang sekolah cucu dari sahabat lamanya yang sudah meninggal. Pernah satu kali ia mendapat rezeki nomplok dari penumpang yang memberinya tip besar, karena terharu dengan kisah hidupnya. Apa yang ia lakukan? Ia belikan tas sekolah untuk anak-anak di kampungnya, lengkap dengan buku tulis dan pensil. Ketika ditanya kenapa tidak ditabung untuk keluarganya, Pak Sugiono menjawab sederhana, "Kalau saya meninggal besok, saya ingin dikenang sebagai orang yang sempat membantu walau cuma sedikit. Saya ingin bekal, bukan hanya tinggalan." Kata-katanya begitu dalam, begitu menyentuh, hingga beberapa orang yang dulu mencibir, mulai diam dan bahkan mengulurkan tangan untuk membantu sesekali. Ya, kebaikan memang menular. Bahkan orang yang paling keras sekalipun, bisa luluh oleh ketulusan yang konsisten. Anak-anak Pak Sugiono juga tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan peduli. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka tak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Keempat ibu mereka saling mengasuh anak-anak tanpa membeda-bedakan siapa ibu kandungnya. Anak Bu Lastri bisa tidur di pangkuan Bu Siti. Anak Bu Marni bisa makan masakan Bu Rohmah tanpa canggung. Mereka dibesarkan dengan nilai gotong royong dan saling menghargai. Ketika salah satu dari mereka sakit, semua anggota keluarga ikut turun tangan. Rumah mereka kecil, tapi penuh dengan tawa dan doa. Ada satu momen yang tak terlupakan. Saat anak tertua Pak Sugiono diterima sebagai mahasiswa di Solo lewat jalur beasiswa, seluruh keluarga berkumpul menggelar syukuran sederhana. Hanya nasi tumpeng kecil, kerupuk, dan teh hangat. Tapi suasananya begitu hangat dan membahagiakan.
Semua istri Pak Sugiono menyuapi anak itu secara bergantian sambil berdoa agar ia sukses dan tetap rendah hati. Momen itu terekam dalam hati semua yang hadir. Itulah bukti bahwa kehangatan keluarga tak ditentukan oleh luas rumah atau jumlah harta, tapi oleh tulusnya cinta. Hingga hari ini, Pak Sugiono masih mengayuh becaknya. Usianya sudah hampir 70. Namun semangatnya tak pernah surut. Ia mengatakan bahwa selama kakinya masih bisa bergerak, ia ingin terus memberi manfaat. Ia tahu tubuhnya mulai renta, namun pikirannya tetap jernih. Ia bangun setiap pagi dengan doa yang sama. Semoga hari ini ada satu saja orang yang bisa ia bantu, walau hanya dengan senyum. Ia bukan orang besar, tapi ketulusannya telah membuat banyak hati luluh dan berubah. Ketika ditanya oleh seorang wartawan muda yang kebetulan berkunjung ke kampungnya, apa rahasia hidup damainya, Pak Sugiono hanya menjawab, "Jangan berharap dunia melihat kita besar. Cukuplah kita terus belajar menjadi orang baik, meski kecil, tapi ikhlas." Kalimat itu membuat wartawan itu menangis, karena ia menyadari bahwa kebaikan sejati tidak butuh panggung. Ia hanya butuh hati yang ikhlas dan tangan yang terus memberi, walau dengan sisa tenaga terakhir. Pak Sugiono bukan legenda, tapi hatinya, itulah yang abadi dalam kenangan banyak orang. Suatu ketika, desa mereka dilanda banjir bandang. Banyak rumah terendam, ternak hanyut, dan warga panik menyelamatkan diri. Meski rumahnya juga terdampak, Pak Sugiono justru menjadi salah satu yang paling aktif membantu. Ia mengayuh becaknya membawa makanan dan selimut ke posko-posko pengungsian, padahal genangan air masih tinggi. Ia tidak peduli tubuhnya menggigil. Ia hanya bilang kepada istrinya, "Selama becak ini masih bisa jalan, saya harus manfaatkan buat bantu orang." Istrinya tak melarang. Mereka justru menyiapkan makanan bersama-sama untuk dibagikan. Dalam keterbatasan, keluarga Sugiono justru menjadi penggerak kebaikan. Tetangga yang dulu sempat mencibir pun mulai ikut turun tangan. Kebaikan memang seperti api kecil, jika dinyalakan dengan tulus, bisa menjalar dan menghangatkan banyak hati yang dingin. Hari itu, Pak Sugiono bukan hanya tukang becak. Ia adalah pelita di tengah krisis, menjadi contoh nyata bahwa manusia biasa bisa menjadi luar biasa lewat keikhlasan. Setelah banjir berlalu, sebuah stasiun TV lokal mendengar kisah tentang Pak Sugiono. Mereka datang dengan kamera dan kru liputan, lalu mewawancarainya di depan becak usangnya. Sugiono sempat canggung, tapi tetap menjawab dengan rendah hati, "Saya ini cuma orang biasa. Kalau saya terlihat baik, itu karena Allah kasih kesempatan buat berbuat baik. Saya cuma mau jadi manusia yang berguna." Video itu kemudian viral, menyentuh jutaan penonton di media sosial. Orang-orang dari luar Wonogiri mulai berdatangan, sekadar ingin bertemu atau memberi donasi. Namun Sugiono menolak semua yang bersifat hadiah. Ia berkata, "Kalau mau bantu, bantu yang lain juga. Di desa ini masih banyak yang butuh." Keempat istrinya mendukung sepenuhnya sikap itu. Mereka tahu, hidup mereka bukan soal menjadi terkenal, tapi tentang menyebarkan manfaat. Bagi Sugiono, popularitas hanyalah ujian kesederhanaan. Setiap malam, di balik kesibukannya, Sugiono tak pernah melewatkan momen duduk bersama istri-istrinya. Mereka berkumpul di ruang tengah rumah panggung, berbagi cerita, menyeduh teh hangat, dan saling menertawakan hal-hal kecil. Tak ada rasa cemburu di antara mereka. Masing-masing tahu porsi perhatian dan kasih sayang yang mereka terima. Karena sejak awal, mereka semua menikah bukan karena harta, tapi karena merasa aman dan dihargai. Suatu malam, Bu Lastri berbisik, "Mas, aku bersyukur Allah mempertemukan aku dengan orang sebaik panjenengan." Sugiono hanya tersenyum dan membalas, "Aku yang lebih bersyukur, karena Gusti Allah percayakan 4 bidadari untuk menemani tuaku." Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Malam itu, mereka berempat menangis dalam pelukan Sugiono,
bukan karena sedih, tapi karena bahagia menemukan rumah di hati lelaki yang tak sempurna, tapi setia. Waktu berjalan cepat. Usia Pak Sugiono semakin senja. Ia mulai sulit mengayuh becak sejauh dulu. Tapi ia tetap pergi, meski hanya antar anak sekolah di pagi hari atau bantu belanja tetangga. Sementara itu, anak-anaknya mulai tumbuh dewasa. Beberapa sudah bekerja dan ikut membantu ekonomi keluarga. Tapi tak satu pun dari mereka hidup bermewah-mewah. Semua memilih jalan sederhana, sama seperti ayah mereka. Karena sejak kecil, mereka tidak hanya diajari cara hidup, tapi juga cara mencintai hidup. Setiap kali melewati jalan kampung, anak-anak kecil meneriakkan, "Mbah Sugiono, Mbah Sugiono," dan berlari mengejarnya. Ia berhenti, menepuk kepala mereka satu persatu sambil membagikan permen. Di matanya, masa tua bukan akhir, tapi kesempatan terakhir untuk terus memberi. Ia tak ingin meninggalkan warisan uang, tapi meninggalkan jejak kebaikan yang tak akan lekang oleh waktu. Dan kini, kisah Pak Sugiono menjadi legenda di Wonogiri. Bukan karena ia orang besar, tapi karena ia besar di mata orang-orang kecil yang merasakan langsung kebaikannya. Namanya disebut bukan di panggung megah, tapi dalam doa warga yang pernah ia bantu. Dalam pelukan anak-anak yang dulu ia antar sekolah. Dalam senyum 4 perempuan yang setia menemaninya hingga akhir hayat. Di pusarannya nanti, mungkin tak ada nisan mahal. Tapi di hati banyak orang, ia akan hidup lebih lama daripada siapapun. Sebab manusia seperti Pak Sugiono adalah bukti nyata bahwa kebaikan tak butuh gelar, hanya butuh hati yang bersih dan niat yang lurus. Dan selama dunia ini masih punya orang seperti beliau, harapan akan masa depan yang baik tidak akan pernah padam. Sahabat semua, kisah hidup Pak Sugiono mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak selalu tumbuh karena harta atau rupa. Terkadang, ketulusan hati dan kejujuran yang sederhana justru mampu menyentuh hati yang paling dalam. Dari pedal becak yang lelah, ia mengayuh bukan hanya roda kehidupan, tapi juga cinta yang tulus dari keempat istrinya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebaikan hati adalah harta paling berharga yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini menginspirasi, menyentuh hati, dan menambah rasa syukur kita dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan video ini jika menurutmu kisah ini layak diketahui lebih banyak orang.